Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas dua perusahaan yang pertama kali masuk ke dalam watchlist saya ya pada bulan April tahun 2022. Sebelumnya, banyak sekali perusahaan-perusahaan lama yang dulunya pernah masuk dalam list bulan Maret, akhirnya pada bulan April masuk lagi nih. Dan tidak usah dibahas lagi ya. Tetapi ada dua perusahaan baru yang kinerjanya pada bulan April ini meningkat drastis, kinerjanya bagus, keuangannya bagus, kasus hukumnya juga mungkin juga bagus ya. Lalu ada lagi turnovernya yang juga lumayan liquid ya. Tetapi ternyata pas saya melakukan review video ini, ada satu berita yang nggak mengenakan menghantam salah satu list kita ya. Jadi kemungkinan saham yang satu ini akan delisting daripada list saya, bukan dari bursa efek ya, tapi dari list saya ya. Dan itu adalah perusahaan yang pertama yang akan kita bahas. Jadi kan ada dua yang akan saya bahas nanti. Yang pertama itu adalah Salim Infomas Pratama Tbk dengan kode emiten SIMP. Lalu yang kedua nanti akan dibuat dalam video yang terpisah adalah Dharma Polymetal Tbk atau dengan kode emiten DRMA. Dua perusahaan ini akan saya bahas. Yang pertama itu yaitu SIM, di mana mereka kemungkinan besar akan delisting daripada list bulan April tahun 2022 saya. Kita lihat dulu sejarah daripada SIM ini. Mereka bergerak di bidang minyak kelapa sawit ya. Yang kita tahu sendiri sejak bulan Januari lalu stoknya itu sudah mulai menipis ya. Saya tidak tahu apakah ada praktik penimbunan karena harga sawit sendiri sudah naik juga lumayan banyak ya, bukan hanya di Indonesia, di Malaysia dan seluruh dunia harga sawit itu meningkat. Hal itu yang membuat para pelaku produsen daripada minyak kelapa sawit tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Jadi mereka mungkin saja melakukan praktik penimbunan ya supaya harganya dapat naik, dan terbukti sekarang harganya naik sampai hampir 2 kali lipat ataupun udah teman-teman ya. Ya semoga saja dari hal ini sih tidak merugikan masyarakat terlalu parah lah ya. Jadi bukan karena untuk mencari cuan sampai merugikan orang lain. Saya tahu mungkin harganya naik, produsen nggak mau ketinggalan nih. Para distributor juga nggak mau ketinggalan momen kenaikan ini untuk mendapatkan cuan yang lebih besar. Tapi bukankah kalian sendiri kepada para produsen distributor sudah mendapatkan cuan ketika harga yang dikasih itu udah sesuai taraf normal ya? Saya tidak tahu bagaimana perhitungannya, tapi sebaiknya sih kalau bisa ambil cuan secukupnya, tetapi tidak sampai merugikan masyarakat. Ya, semoga pemerintah itu dapat bekerja ekstra untuk memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat di Indonesia. Termasuk produsennya juga sih, bukan berarti mereka harus jual rugi, tapi harus jual dengan harga yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Jadi bukan hanya sepihak teman-teman. Jadi itulah sekilas profil daripada SIM. Mereka didirikan pada tahun 1992. Jadi sekitar udah 30 tahun mereka sudah berdiri. Ya bisa dibilang udah 3 dekade. Bukan umur yang cukup lama, tetapi juga umur yang bisa dibilang sudah mapan, sudah matang untuk bergerak di bidang bisnis apapun ya. Dan terbukti SIM ini sangat sukses dalam melakukan bisnis minyak kelapa sawit, di mana mereka dapat masuk ke dalam list. Tapi ternyata ada beberapa hal yang membuat mereka kayaknya akan delistingnya. Apa itu nanti kita simak di bagian kasus hukum. Mereka memiliki beberapa produk seperti Bimoli, Amanda juga ada, lalu ada Parmia dan lain-lain ya. Seperti yang kita baca di sini bahwa mereka memasarkan begitu banyak produk seperti minyak sawit, lalu ada lagi produk margarin dan shortening. Ya, itulah beberapa sekilas pembahasan produk-produk sejarah daripada SIM ini. Ya, kalau kita lihat prospeknya sih bagus banget sih, karena mereka bergerak di bidang konsumen yang pasti dibutuhkan oleh orang banyak. Ya, bahkan sampai dicari-cari membuat harga minyak sawit ini meningkat drastis. Apalagi budaya di Indonesia yang kebanyakan itu setiap makanan itu kemungkinan ada yang banyak digoreng ya. Ada tempe goreng, tahu goreng, pisang goreng, lalu apalagi kayak ayam goreng juga ada. Dan yang dibutuhkan itu adalah minyak. Salah satu sumbernya adalah minyak kelapa sawit ya. Jadi konsumsi minyak ini juga sangat tinggi sih. Tapi disarankan bagi teman-teman untuk dapat mengurangi gorengan ya. Kalaupun harus makan gorengan,
teman-teman harus imbangi dengan lemak baik. Karena minyak yang dipanaskan terlalu tinggi suhunya akan menjadi lemak jahat yang susunannya itu akan menimbulkan plak pada pembuluh darah karena mereka biasanya lebih kental. Karena itu perlu dibarengi dengan minyak sehat. Ya, sumber minyak sehat itu apa sih? Minyak sehat itu biasa sumbernya dari minyak nabati yang enggak terlalu banyak dipanaskan. Kalau bisa enggak dipanaskan. Jadi dimakan secara langsung minyaknya ya. Minyak nabati itu bisa saja seperti ini. Minyak kelapa sawit boleh tapi jangan dipanaskan. Lalu ada lagi minyak olive oil. Lalu ada lagi alpukat juga bagus tuh. Karena mereka adalah sumber lemak juga. Lalu untuk minyak hewani sih kurang disarankan karena memang susunannya lebih banyak LDL daripada HDL lemak baik. Tapi ada satu hewan yaitu ikan memiliki lemak HDL yang cukup tinggi ya. Biasanya dari salmon. Ikan salmon itu minyaknya bagus. Apalagi banyak sekali produk suplemen yang dibuatnya dari minyak ikan salmon ya. Jadi gitulah teman-teman, kalau budaya orang Indonesia kan pasti ada makanan gorengan. Itu tidak masalah selama itu tidak mengganggu kesehatan kita ya. Kita perlu konsumsi juga minyak baik juga supaya lemak jahat itu, minyak jahat itu terikat oleh minyak baik dan dapat diproses di hati sehingga dapat dikeluarkan oleh tubuh dengan baik sehingga tidak menimbulkan kolesterol yang tinggi dan kemungkinan akan menimbulkan stroke, penyakit jantung yang berbahaya ya. Sehat selalu teman-teman. Nah, itulah beberapa prospek daripada SIM. Sekarang kita akan masuk ke bidang pemegang saham daripada SIM ini ya. Ya, kita lihat dulu dengan porsi masyarakatnya sebesar 19%. Aman-aman aja dengan Indofood Agri Research Ltd sebesar 72%. Ya, kita cari dulu dari Indofood Agri Research Ltd. Lalu kita masuk ke bidang berita. Di sini kita baca-baca dulu ya. Ini ada berita tentang Antoni Salim, lalu tentang harga minyak kelapa sawit, tentang Bimoli juga ada, lalu tentang orang kaya dari kelapa sawit dan lain-lain. Kalau kita baca di sini sih nggak ada berita buruk ya. Tapi kalau kita buka dari berita tentang Salim Infomas Pratama, ada beberapa berita yang kurang bagus sih. Jadi sebelumnya kan saya pas review SIM ini, saya pakai dari pemegang sahamnya dan nggak ada berita negatif. Tapi ketika saya mencari dari nama perusahaannya, ada beberapa berita yang buruk. Seperti ini, PT SIM, Zarimi karyawannya Herman. Herman berkata, saya hanya dibayar Rp5.000 ini per bulan. Ya, kalau teman-teman baca di sini sih sekilas itu bagaimana akar masalah daripada hal ini, yaitu Herman ini bekerja dari sejak Februari 2003 ya. Cukup lancar waktu itu, tetapi pada sekitar tahun 2019 ya, dimana gajinya terus menurun sampai pada Januari 2019, di mana Herman hanya menerima gaji sebesar Rp5.267 ya. Saya nggak tahu gimana cara perhitungannya sampai serendah itu, karena kan gaji UMR aja itu bisa 2 juta sampai 3 juta dengan rentang segitu, tapi bisa sampai Rp5.000 ya. Ya, dan inilah salah satu daripada beritanya sih. Bagi teman-teman yang mencari kata Zarimi itu adalah akhlak yang tercela dan sifat buruk yang dapat merusak agama, menghilangkan kebaikan, dan mendatangkan keburukan, bahkan bisa memutus tali silaturahmi. Ya, ada juga artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Lalu ada lagi berita daripada SIM yang mengatakan bahwa ada tersangka si mafia minyak goreng. Jadi SIM ini ada dicurigai sih, karena salah satu yang terbesar ialah temuan tim Polda Sumatera Utara terhadap gudang milik PT Salim Infomas Pratama Tbk di Deli Serdang yang memiliki 1,1 juta kilogram minyak goreng ya. Tetapi setelah didalami, temuan itu tak memenuhi pelanggaran pidana sehingga tidak ada tersangka yang dijerat. Ya, kalau begitu sih nggak ada masalah sih, karena nggak ditemukan hal-hal yang dapat menimbulkan pidana. Ya, dimana dikatakan di sini penimbunan itu
barang yang ada di sana itu tidak sampai 3 kali lipat dari jumlah yang dibutuhkan rata-rata per bulan. Jadi nggak dikategorikan sebagai penimbunan. Kalau misalnya melebihi 3 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat, itu bisa dikatakan sebagai penimbunan, teman-teman. Ya, jadi itulah sekilas tentang SIM ini sih, teman-teman. Ada beberapa berita negatif, yaitu tentang gaji daripada Herman yang bekerja di SIM. Hal inilah yang menjadi memberatkan hati saya untuk memutuskan apakah SIM ini akan masuk ke dalam list atau tidak. Ya, jadi akhirnya saya memutuskan untuk SIM ini tidak masuk ke dalam list lagi sih. Ya, tetapi tetap aja kita lanjutkan pembahasan yang satu ini. Kita lihat dulu fundamental daripada SIM ini. Ya, ini kita lihat di sini bahwa kinerja tahun 2021 itu meningkat ya. Dari tahun 2020 sampai ke 2021 itu meningkat pesat. Kita lihat dulu fundamentalnya. Operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice, dengan PR-nya 8 kali, bagus. PPV-nya 0,5, bagus. Dengan operating profit margin 18%, bagus. Net profit margin 5%. Ini sih cukup tipis. Dengan current ratio-nya 103%. Nah, ini bagus karena bisa bayar hutang jangka pendek. Dengan turnover kemarin 2M, jadi cukup liquid ya. Jadi yang membuat SIM ini akhirnya didepak daripada list bulan April tahun 2022, yakni adalah berita tentang pengeksploitasian terhadap karyawannya sih. Ya. Jadi tindakan eksploitasi itu adalah politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subjek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatuhan, rasa kepatutan, keadilan, serta kompensasi kesejahteraan. Jadi itulah salah satu alasan saya kenapa mendepak SIM ini. Ya, tapi tidak apa-apa, kita kenalan dulu sama SIM ini ya. Karena memang usaha yang mereka jalankan ini cukup bagus karena prospeknya cerah. Demikianlah pembahasan SIM. Produsen daripada minyak kelapa sawit, produsen daripada margarin dan shortening daripada Salim Group yang usahanya lumayan bagus. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.